الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيق لما وصحة ويقينا وعافية ويسر لنا أمورنا كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri yang sudah pada tahun 656 Hijriah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang kemarin sudah kita baca Kitabul Ashribah, maka kita lanjutkan sekarang Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Ini dibuat jamak bentuknya at'imah karena makanan ada bermacam-macam, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh. Bab tasmiyah ala ta'am, bab tasmiyah yaitu menyebut nama Allah atas makanan. Sunnahnya adalah membaca bismillah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hadis yang saya temukan dalam hal ini. Adapun bismillahirrahmanirrahim, maka itu pendapat sebagian ulama, termasuk adalah Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan kalau bismillah itu bagus, maka bismillahirrahmanirrahim lebih utama. Tapi yang dipilih oleh guru kami, termasuk Ustaz Mudzakir, termasuk juga Syekhuna Walid Saifun Nasr dan yang lain-lain, bahwa bismillah ar-Rahmanir-Rahim ada tempatnya, dan bismillah saja itu juga ada tempatnya. Nah, biasanya tasmiyah itu yang dimaksud adalah bismillah, sementara basmalah itu yang dimaksud adalah bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dalam bab ini 1296 bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nad'a aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'a yadahu. Jadi ini kesopanan kepada orang yang tua, itu didahulukan yang tua dulu untuk makan, sebagaimana sabda Nabi, kabir dahulukan yang tua. Kemudian sunnah bahwa makan tanpa alat ya, tapi langsung tangan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sendok pun juga boleh. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Jariyah itu bisa diartikan anak kecil perempuan, bisa diartikan budak perempuan. Nah, kita nggak tahu kan hakikatnya di sini, apakah ini anak perempuan kecil ataukah ini budak perempuan. Dan budak perempuan meskipun sudah dewasa disebut jariyah. Wallahu a'lam, bisa dua-duanya ya. Bisa jadi ini anak perempuan kecil, bisa jadi budak perempuan. Ka'annaha tudfa, seolah-olah dia didorong. فذهب لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء عربي كأنما يدفع. Nah, ini tampaknya yang mendorong adalah setan, sebagaimana hadis berikutnya nanti. فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية. Nah, berarti setan yang bawa. ليستحل biha fa'akhadtu biyadiha faja'a bihadzal a'rabi liyastahil bihi fa'akhadtu biyadihi. Nah, di sini fa'akhadtu biyadiha, Nabi pegang tangannya si perempuan. Kalau perempuan ini anak kecil nggak ada masalah. Kalau perempuan ini budak dan dia sudah dewasa, nah di sini bermasalah karena seorang laki-laki tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Rasul bersabda, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid, ditusui kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Nah, untuk kasus ini para ulama mengatakan bahwa termasuk khususiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh menyentuh wanita yang bukan mahram, sehingga untuk kita tidak boleh melakukannya. Faja'a bihadzal arabi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi fa walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha wa fi riwayatin thumma dzakara ismallahi wa akala. Ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sebagian perkara gaib. Beliau melihat setan yang tangannya dipegang oleh beliau, sementara para sahabat tidak melihatnya, tapi mereka diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kata-kata tsumma dzakara ismallah enggak jelas ya, apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Adapun kejelasannya itu pada hadis yang lain. Saya katakan tadi ada 3 dalil, insyaallah nanti kalau lewat kita sebutkan. 1297 tafadhal. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Idza dakhala rajulun baitahu fadzakarallaha azza wa jalla inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wa la asya'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Ya, jadi supaya setan itu tidak bermalam di rumah kita, maka ketika masuk rumah itu mengucapkan wirid, bisa bismillah, bisa assalamualaikum, ya, atau dicampur bismillah ketika buka apa itu gagangnya pintu itu, kemudian ketika masuk assalamualaikum. Nah, ini lebih bagus lagi. Tapi intinya kalau sudah mengucapkan dzikir, ya, baik bismillah atau assalamualaikum, ini sudah setannya tidak bisa bermalam di rumah kita. Kemudian dari hadis yang lain kita temukan kasur jangan 4, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan urabi li syaitan, firashun lirrajul, satu kasur untuk seseorang laki-laki, wa firashun li ahlihi, dan satu kasur lagi untuk istrinya, wa thalith lidhaif, 3 untuk persiapan tamu, wa rabi li syaitan. Nah, kalau ada yang keempat itu dipakai setan. Tapi tentu saja ini enggak harus sesuai lafalnya hadis, ya, berarti enggak boleh 4. Kalau anaknya 10, nah kasurnya 10 enggak masalah. Tapi intinya yang nganggur satu saja untuk persiapan tamu, karena dipakai oleh setan. Babul akli bil yamin, bab makan dengan tangan kanan. Fadhal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan, perintahnya diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib ataukah sunnah. Yang mengatakan wajib karena al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah wajib, dan efeknya kan sangat buruk ini, yaitu menyerupai setan, ya, sementara kita dilarang untuk mengikuti langkah setan. Pendapat yang lain mengatakan sunnah karena kaidah yang lain, yaitu an-nahyu fil adabi lil karahah, larangan-larangan dalam masalah adab itu hanya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Maka supaya khuruj dari khilafiyah, kita lakukan saja apa yang paling bagus. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Fadhal. An Iyas bin Salamat bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna abahu haddathahu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul biyaminika qala la astati'u qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru qala fama rafa'aha illa fihi. Ini termasuk yang dijadikan dalil mewajibkan makan dengan tangan kanan itu. Tangan kiri haram, karena didoakan buruk oleh Nabi, lastata'ta, semoga kamu enggak bisa betul mengangkat kananmu ke mulut karena kamu tidak mau. Waalaikumsalam. Nah, doa buruk ini kan berhak diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau keharaman. Tapi dijawab oleh mereka yang mengatakan sunnah, bahwa ini doa Nabi lastata'ta bukan karena makan dia dengan tangan kirinya, tapi karena sombongnya itu. Ma manahu ilal kibr. Ya, jadi masing-masing pasti punya jawaban untuk masalah ini. Maka ringkasnya tadi al-khuruj minal khilafi mustahab. Babun al-aklu mimma yalil akil, makan dari apa yang dekat dengan orang yang makan, baik jamaah maupun sendiri. Kalau jamaah berarti apa yang di depan kita ini supaya tidak menunjukkan kerakusan kita dan supaya tidak mengganggu orang lain, karena kalau diambil bagian dia akan mengganggunya. Fadhal. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu kuntu fi hajri Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. wa kanat yati tatishu bi sahmat. Faqala li ya gulamu samillah wa kul bi yaminik wa kul bi mimma yali. Tatishu ay tataharrak atau tadur, ya, jadi berkeliling pada wadah itu sehingga menjamah kemana-mana. Sohfah itu piring yang cukup untuk 5 orang. Jadi orang bahasa Arab itu sangat kaya sekali sehingga setiap wadah itu ada namanya sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya nggak begitu penting, ya, untuk kita mengetahui ini sohfah ini untuk berapa orang, kemudian
inna berapa orang. Tapi ya ilmu tambahan yang bagus seperti ini. Ya ghulam, ini dalil mengajari anak-anak kecil. Maka anak-anak kecil tetap harus diajari sebagaimana Rasulullah SAW ajari kepada Hasan bin Ali ketika makan kurma zakat, beliau katakan apa? Untuk tidak dimakan. Kemudian kalimat bismillah ini diriwayatkan oleh Tabarani dengan lafal yang lain, yaitu qul bismillah. Nah, maka ini dalil yang sangat tegas bahwa makan itu bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi cuma bismillah. Sehingga sebagian kiai ketika mendengar orang baca bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, dia tanya, kamu mau makan atau mau baca Quran? Maksudnya mengingkari perbuatan tersebut. Nah, ini khilafiyah yang tadi sudah dijelaskan. Ada 3 dalil menunjukkan bahwa makan itu membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama hadis ini dengan riwayat Tabarani, qul bismillah. Yang kedua hadis riwayat Imam Ahmad, idza qurriba ila ahadikum ta'amun falyaqul bismillah. Kalau makanan sudah didekatkan kepada seseorang, hendaklah ucapkan bismillah. Yang ketiga, hadis tentang orang yang lupa membaca bismillah di awal, maka disuruh membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, nggak pakai ar-rahmanir-rahim. Maka masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Meskipun ya karena khilafiyah, maka ini lebih longgar lah. Kalau ada baca bismillahirrahmanirrahim, ya kalau pakai pendapat yang kedua, silahkan aja. Tapi menurut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babul akli bi 3 asabi', bab makan dengan 3 jari. Fadhal. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi' wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Jadi 2 sunnah ini ya, makan dengan 3 jari dan mengulum jari sebelum mengusapnya. Ada hadis yang mengatakan wa yasta'inu birrabi'ah. Nabi kadang-kadang meminta bantuan dengan jari yang keempat. Jadi yang dipakai inti itu 3, tapi kadang-kadang memakai jari yang keempat. Tapi hadis tersebut tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Bolehnya boleh, bukan larangan ya. Jadi bukan larangan memakai 4 jari, tapi sunnahnya 3 jari. Adapun memakai semua jari yaitu 5 jari, maka ini menunjukkan syarah, yaitu kerakusan, sehingga tidak bagus untuk dilakukan. Babun idza akala falyal'aq yadahu aw yul'iqha. Apabila telah makan maka hendaklah mengulum jarinya atau mengulumkannya. Maksudnya mengulumkan kepada orang lain yang mau, misalnya kepada istri, kepada anak, kepada budak, atau seorang guru kepada murid. Nah, kepada teman saya kira nggak pas ya. Makan bersama kemudian ngulum-ngulumannya, monggo-monggo. Tangan mugi berkah porang. Fadal. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Ada yang sudah melakukan sunnah nih, yul'iqaha ini. Saya belum ini. Kasih anak atau kasih istri. Ya kalau teori Imam Nawawi, satu hadis dibaca, diamalkan meskipun sekali dalam seumur hidup kita. Imam Ahmad juga, Imam Nawawi juga, dua-duanya. Dan seringkali begitu, ada sumbernya yang pertama, kemudian yang lainnya mengikuti. Tapi yang susah itu adalah cari sumber pertamanya siapa, itu yang susahnya. Yang penting kalau kita membaca dari Nawawi, kita ngomong Nawawi nggak ada masalah. Baca dari Ahmad, ngomong Ahmad nggak ada masalah. Babul aqil asabi' was sahfah, ada bab mengulum jari-jari dan piring. Sahfah tadi udah ya, piring untuk 5 orang. Fadhal. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi'i was sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Di sini Nabi menyebutkan ilat kenapa disuruh mengulum jari, yaitu karena kita nggak tahu di mana berkah. Nah, maka sebagian hukum oleh Nabi SAW disebutkan ilatnya, sebagian juga tidak. Karena itulah para ulama mengatakan boleh mencari hikmah dari ilat suatu hukum. Kenapa sih begini? Kenapa begitu? Boleh. Tetapi ada ilmu namanya masalikul illah di dalam kitab, dalam ilmu usul fikih. Itu perlu dipelajari. Sehingga tidak bisa kita langsung menetapkan ini hikmahnya atau ilatnya begini tanpa dasar, nggak bisa. Ya. Ada apa? Ilmunya, masalikul illah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa berkah itu sesuatu yang gaib, sehingga kita tidak mengetahuinya.
Karena itu tidak boleh menetapkan suatu keberkahan kecuali ada dasar dalilnya. Termasuk khilafiyah masalah tabarruk dengan atharus solihin, bekas-bekas orang soleh. Nah, kita tidak temukan dalil yang kuat terhadap hal tersebut. Adanya dalil-dalil terhadap bekas-bekas Rasulullah SAW. Sehingga lebih kuat insya Allah pendapat Imam Syatibi bahwa tabarrukan itu hanya boleh untuk athar Rasulullah SAW. Athar solihin nggak bisa. Tapi ya tetap khilafiyat, hanya kita ambil yang paling mendekati kepada dalil yang kita baca. Babu mashil luqmati idza saqatat wa akliha, bab mengusap suapan apabila jatuh kemudian memakannya. Kalau masih bisa dimakan maksudnya. Kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan karena la dharara wa la dirar. Fadal. Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam inna syaitana ya'duru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta ya'duru inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikum luqmatun falyumit ma kana biha min adha thumma liya'kula wa la yata'aham li syaitan fa idza faragha falyal'ab asabi'ahu fa innahu la yadri fi ay ta'amihi takunul barakah. Ya, jadi Islam sama sekali melarang dari mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, termasuk mubadzir adalah ini. Membiarkan makanan yang jatuh kemudian dimakan oleh setan. Nah, setan itu musuh kita. Allah katakan fattakhidhuhu aduwwa. Kalau kita kasih makan setan berarti tidak mengamalkan ayat itu. Fattakhidhuhu aduwwa. Karena itu kalau bisa kita makan, kita makan. Kalau tidak bisa maka bagaimana caranya supaya tidak mubadzir nih? Kasihkan ayam. Kalau air minum nggak habis ya kasihkan tanaman, ada pahalanya ya, mengairi tanaman itu ada pahalanya. Fi kulli kabidin rutbah ajrun. Babun fil hamdilillah ala al-akli wasyurab, bab mengucapkan alhamdulillah atas makan dan minum. Fadal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yardu 'anil 'abdi ayyakula al-aklata wa yahmadahu 'alaiha. Al-aklah itu al-marrah min al-akl. Jadi makan pagi itu aklah, makan siang aklah, makan sore aklah. Jadi maksudnya tahmidnya selesai makan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tapi kalau Imam Ahmad, setiap satu suapan beliau memuji Allah. Nah, beliau ditegur, kenapa setiap suapan memuji Allah? Beliau mengatakan aklun wa hamdun khairun min aklin wa sukutin. Nah, berarti kalau dipraktekkan untuk minum juga begitu ya. Bismillah, kemudian minum alhamdulillah. Bismillah, minum lagi alhamdulillah. Tapi untuk minum kita temukan hadis yang sahih. Memang Nabi mengucapkan bismillah dan tahmidnya itu setiap kali nyeruputnya. Adapun makan kita belum temukan yang jelas menunjukkan itu. Adanya hadis ini al-aklah dan ini mayoritas memahami marrah minal akl. Jadi bukan setiap suapannya. Dan di hadis ini kita ambil pelajaran bahwa mendapatkan ridha Allah sangat mudah, yaitu kita mengucapkan alhamdulillah selesai makan Allah ridha, minum alhamdulillah Allah ridha. Termasuk juga kalau kita dapat musibah kemudian ridha hati kita maka Allah pun juga ridha. Sangat mudah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Bab soal an na'imil akli wasyurbi, bab ditanya besok di akhirat tentang nikmat-nikmat makan dan minum. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa fi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah qala al-ju'u ya Rasulullah qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma qumu faqamu ma'ahu fa'ata rajulan minal ansari fa'idha huwa laysa fi baitihi. Rajulan minal ansar, siapa dia? Abul Haytham ibnu At-Tayyihan, seorang ansar yang kaya raya, sehingga wajar kalau Nabi datang ke rumahnya karena di situ diharapkan ada makanan untuk beliau.
Maka di sini diambil oleh para ulama, boleh kita datang kepada orang yang kira-kira punya makanan untuk kita minta makan apabila kita mengetahui keridhaan dia. Bahkan kalau dia senang, itulah tambah boleh lagi. Kalau kita tidak mengetahui kesenangan dia, maka tidak bagus seperti itu, karena menyebabkan nanti celaan ya. Kamu itu kalau lapar datang ke saya, kalau enggak lupa sama saya, daripada dicela begitu, maka tidak usah datang. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi ini, beliau lakukan karena mengetahui ya bahwasanya Abul Haytham ini orang yang kaya, dermawan, dan sangat senang kalau dia dimintai bantuan oleh orang. Maka Rasul mendatangi atas dasar tersebut. Kemudian ini karena hadisnya panjang, saya baca ya. Faqamu ma'ahu hatta rajul fa idza huwa laysa fi baitihi falamma ra'atuhu al-mar'ah qalat marhaban wa ahlan. Nah, ini boleh seorang wanita menyambut tamu laki-laki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina fulan. Ini boleh seorang laki-laki bicara kepada istrinya orang lain ya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang melarang. Naha Rasulullah an tukallaman nisa illa bi idzni azwajihin. Rasulullah larang wanita diajak bicara tanpa izin suaminya, hadis riwayat Tabarani. Karena ini ma'rifatul ridha, karena sudah diketahui ridhonya, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak diketahui ridhonya, maka perlu minta izin dulu nih. Nah, kalau untuk hal-hal sepele ini kan rata-rata orang sudah ridho ya, cuma tanya aina fulan, bukan ngobrol lama begitu. Qalat dhahaba yasta'dzibu lan minal ma. Yasta'dzib mengambil air yang azab, yang yang tidak asin nih. Ijja'al ansari fa nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni. Ini tahmid mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk nikmat dari Allah adalah orang-orang baik datang ke rumah kita. Qala fantalaqa faja'ahum bi'idqin, satu dompolan fihi busrun wa tamrun wa rutab. Kemarin sudah ya, busr itu yang ada kemerahan-merahannya itu. Jadi masih kemerampo, rutab lebih matang lagi, tamar semakin matang lagi. Faqala kulu hadha wa akhadha al-mudyata ay as-sikin. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal haluba. Hindarilah hewan yang menyusui, hewan yang punya susu. Karena hewan yang punya susu menyusui kepada anak-anaknya, ini dibutuhkan oleh anak-anaknya, maka harus dihindari. Fadzabaha lahum fa'akalu minasyati wa min dzalikal ilki wasyaribu. Di sini Abul Haytham menyiapkan busur tamar rutab. Enggak dipilih yang sudah matang saja. Ditegur oleh Nabi, kenapa kamu ambilkan semua ini? Maka beliau katakan, supaya Anda bisa milih ya Rasulullah. Pilih yang rutab ada, busur ada, tamar ada. Nah, maka dari situ para ulama katakan la tabdhira fid dhiyafah. Tidak ada tabdzir dalam masalah penjamuan tamu. Meskipun yang dimakan tamu itu satu jenis makanan, sate saja misalnya, tapi kita dihidangkan dua, enggak ada masalah supaya dia memilih. La tabdhira. Falamma anshabi'u wa rawu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma walladhi nafsi bi yadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Ini yang dimaksud dalam surat itu. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Dan dari sini kita tahu betapa miskinnya kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Dan memang Nabi mengalami dua kondisi ya, kondisi kemiskinan dan kondisi harta yang sangat banyak, yaitu setelah terjadinya futuh-futuh yang banyak. Tapi futuh itu kan di akhir-akhir kan, nah, di awal-awal belum ada harta yang banyak seperti itu. Nah, maka kondisi seperti ini menyebabkan kita jadi sabar kalau kita mengalami perkara-perkara yang lebih ringan daripada yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babu ijabati da'watil jar li ta'am, bab mendatangi undangan tamu untuk makan. Ini hukumnya tidak wajib. Dalilnya apa? Ya hadis ini. Fadhal. An Hasin radhiyallahu anhu anna jaran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farisiyan kana tayyibal marabi. Fasana'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ja'a yad'uhu faqala wa hadhihi li Aisyata. Jadi Nabi sambil nunjuk Aisyah, ini juga diundang enggak ini istri saya ini? Fadhal. Faqala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. La maksudnya la ujib. Ya udah, saya enggak mau datang. Nah, ini dalil bahwa mendatangi undangan makan tidak wajib. Adapun yang wajib hanya satu, yaitu undangan walimatul ursi. Nah, seringkali di Jawa itu
yang mengadakan walimah besar-besaran itu malah si perempuannya, sementara yang laki-laki itu walimahnya kecil-kecilan. Nah, justru yang walimah kecil yang dilakukan oleh laki-laki itulah yang wajib didatangi. Adapun walimah yang diadakan oleh perempuan itu bukan walimatul ursi, tapi walimatul aqdi, hukumnya hanyalah sunnah saja didatangi. Sehingga diundang di pihak perempuan yang mengadakan perempuan, maka tidak wajib kita datang. Tapi kalau di tempat perempuan tapi yang mengadakan laki-laki, nah, itu berarti walimatul ursi, berarti wajib kita datangi. Fadhal. Fa'ada yad'uhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi qala la. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Thumma ada yad'uhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi qala na'am. Bisa lisati. Faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilahu. Yatadafa'ani beriringan, yaqubu ba'duhuma ba'dan. Undangan itu yang wajib datangnya, bukan makannya. Sehingga kalau kita sudah datang, meskipun tidak makan, maka boleh pulang ya. Dan itu sering atau kadang-kadang kita alami ya. Sudah datang, kemudian tiba-tiba ada telepon mendadak, kita harus pergi, minta izin, nggak ada masalah. Kalau saya biasanya ya karena jam ngajar aja dulu. Udah datang, kemudian nunggu setengah jam belum ada makanan, kemudian sudah jadwal ngajar, ya sudah tinggalkan, nggak usah perlu nunggu makanan. Kalau waktunya, Maksudnya? misalnya diundang hari Senin, hari Senin nggak bisa, terus Ahadnya atau Selasanya gitu. Ya itu adab itu, tapi tidak wajib ya. Jadi apakah wajib untuk datang karena tidak bisa? Enggak wajib. Karena berudzur maka tidak wajib datang. Ibnu Abbas mengatakan beritahukan kepada orang yang mengundang itu bi annana masyghul. Itu pernah saya baca gitu. Jadi karena sibuk dia minta izin untuk tidak datang dalam undangan. Maka salah satu sebab tidak wajibnya mendatangi undangan adalah itu, adanya syughul, adanya kesibukan. Nah, kemarin saya diundang tetangga ini sebelah ini kan jam 9 gitu ya. Nah, jam 9 saya keluar. Ternyata kosong kursi, nggak ada siapapun kecuali ibu-ibu. Nah, saya lagi-lagi kan malu duduk sendiri. Akhirnya saya foto, kemudian saya kirim ke grup, seolah-olah mengatakan ini rongene wong. Terus saya pulang ke rumah, ternyata sibuk sendiri sampai zuhur, sampai nggak ikut makan. Nah, tapi yang penting sudah datang. Nah, kata istri saya diketawain ya. Kayak sekolah, jam 09.00 teko tenan. Kalau undangan makan biasanya kan molor itu kan. Nah, kalau saya sukanya yang tertib gitu, 9 nih. Kalau mau undang jam 10, tulis 10. 9 saya datang nggak ada orang, ya wis. Dan makanan belum ada sama sekali. Malah pekerjaan itu baru sarapan yang bagian Latin itu. Bab man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairah. Bab orang yang diundang makanan kemudian diikuti oleh orang yang lain. Apakah orang yang lain itu boleh ikut makan? Tidak boleh ketika tidak diizinkan oleh pemilik makanan. Fadhal. An Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansari yuqalu lahu Abu Su'aibin wa kana lahu gulamun lahamun wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arfa fi wajhihi al-ju'a fa qala li gulamihi wa ihaka isna lana ta'aman li khamsati nafarin fa inni uridu an atwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsatin qala fa suna'a ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال لا بل آذن له يا رسول الله. Ya, jadi kebolehannya itu apa? Bersyarat dengan izinnya si pemilik makanan. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Kalau nekat maka dia makan haram. Dan itu disebut dengan istilah mutatafil, orang yang melakukan tingkahnya anak kecil. Anak kecil kan gitu kan, ada kumpul-kumpul makan-makan, ikut datang padahal nggak diundang ikut makan. Nah, si pelaku tersebut itu dalam istilah fikihnya disebut mutatafil. Babun fi itsari dhaif, bab tentang mendahulukan tamu daripada keperluan diri sendiri. Fadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
faqala inni majhudun. Majhudun yani al-masyaqqah fil ma'isyah, ya susah dalam hidupnya. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi faqalat walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Ya, ini istri Nabi tidak punya apa-apa selain air. Ini kondisi lebih ngeri daripada si sebagian waktu adanya air sama korma. Ini cuma ada air saja, korma pun tidak ada. Thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalika hatta qulna kulluhun mithla dhalika la walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Faqala man yudifu hadha al-laylata rahimahullahu. Faqama rajulun minal ansari faqala ana ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi baitihi. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang menjamu tamu dirahmati oleh Allah. Man yudifu hadha ay ad-dhaifa al-laylata rahimahullah, didoakan oleh Nabi rahmat. Dan Rasulullah bersabda la khaira fi man la yudif. Enggak ada kebaikannya orang yang tidak menjamu tamu. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu fadilahnya sangat besar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limra'atihi hal indaki syai'un qalat la illa kutu sibyani. Qala fa'allilihim bi syai'in. Allili ay syaghili, sibukkan, lalaikan. Fa'allilihim bi syai'in fa idza dakhala dhaifuna fa'atfi is-siraja wa arihi anna na'kulu. Fa idza ahwa liya'kula faqumi ila as-siraji hatta tudfi'ihi. Qala faqa'atu wa aqala ad-dhaifu. Falamma asbaha ghada 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala qad 'ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailata. Ini kisah yang masyhur ya. Dan ini menunjukkan isarnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memuji dalam Quran, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Adapun dari sisi fikih, sebenarnya anak dan istri itu lebih wajib dinafkahi daripada tamu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda biman ta'ul. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Harus dikompromikan ya, karena semuanya sahih. Karena itu para ulama katakan ini mahmul, bahwasanya yang dimaksud quta sibyani itu bukan makanan pokok yang mereka harus makan, tapi namanya anak kecil biasanya gitu kan, sebenarnya sudah makan tapi masih apa, suka ngemil atau makan yang lain, itu maksudnya. Adapun kalau mereka tidak makan sama sekali sehingga mereka kelaparan, ini zalim, mendahulukan tamu daripada anak-anak yang wajib untuk dinafkahi. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala supaya tidak bertentangan dengan hadis ibda biman ta'ulu. Babu ta'am itsnaini kafi thalathah. Bab makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Maksudnya kalau jamaah. Fadhal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnaini kafi salasati wa ta'amul salasati kafi arba'in. Ya, jadi tafsiran hadis ini adalah hadis yang lain, ada riwayat Ibnu Majah. Innal barakata ma'al jamaah. Sesungguhnya berkah itu bersama jamaah. Karena itu ketika kita makan 3 orang padahal cuma 2 bungkus nasi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Jabir bin Abdullah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'amul wahidi yakfil isnain wa ta'amul isnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfil samaniyah. Yang paling kuat yang mana nih? Kalau arba'ah samaniyah kan 2 kali lipat aja kan? Ya, itu sudah maksimal itu ya. Itsnain kafil salasah. Salasah kafil arba'ah, nambahnya 1. Kalau itsnain arba'ah kafil samaniyah. Jadi yang paling kuat ya ini ya. 1 untuk 2. Bab al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati amwa. Orang mukmin makan pada perut besar 1 saja, sementara orang kafir makan dengan 7 perut besar. An Jabirin fadhal. Jabir bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu ya'kulu fi mi'an
wahidin wal kafiru yaqulu fi sab'ati ab'in. Ini termasuk hadis-hadis sababiyah yang ada sabab urutnya, yaitu hadis berikutnya 13 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafahu dhaifun wa huwa kafirun. Jadi tamu meskipun kafir tetap harus dihormati karena dia sebagai tamu. Fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin fahulibat fasyariba hilabaha thumma ukhra fasyaribahu hatta syariba hilaba sab'i syiyahin. Nah, ini dermawannya Nabi terhadap para tamu ya, sampai 7 kali dihidangkan terus-menerus. Maka mungkin ya ini termasuk salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama itu. La tabdhira fi dhiyafah. ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في مئة واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. Jadi ringkasnya, orang mukmin kalau makan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit sudah cukup. Orang kafir tidak ada berkahnya dalam makan mereka, sehingga 7 kali pun belum mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia masuk Islam, dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya padahal sama ya, tapi karena yang makan berbeda, satunya dapat berkah, satunya tidak dapat barokah. Babun fi akli dubba, bab memakan dubba. Apa itu dubba artinya? Labu ya, qara. Fadhal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun fantalaqtu ma'ahu faji'a bi maraqatin fiha dubba'un faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min dhalika dubba'i wa yu'tibuhu qala falamma ra'aitu dzalika ja'altu ulqihi ilaihi wala at'amuhu qala faqala Anasun fama ziltu ba'du yu'jibuni duba. Jadi Nabi suka duba dan ini fadilah Anas 2 hal. Yang pertama, dia begitu melihat Nabi suka duba, dia enggak ngambil, semuanya dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan, man naza'aka fid-dini fazahimhu wa man naza'aka fid-dunya fa'alqi ilaihimud dunya. Kalau ada orang mendesak kamu atau rebutan dengan kamu dalam hal agama, maka desaklah dia, jangan sampai kalah. Tapi kalau dia mendesai kamu dalam hal dunia, lemparkan aja dunia ke wajahnya. Fa'alqi ala wajhihi dunya, itu kalimatnya yang saya pernah baca itu. Karena manusia begitu ya, sukanya dunia. Nah, kalau rebutan dunia udah kita lempar aja, udah kamu ambil aja, saya nggak perlu. Kemudian yang kedua, fadilah Anas adalah menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ungkapan orang Arab, hibbu habibi habibi, kecintaan kekasihku menjadi kekasih saya juga. Jadi asalnya Anas nggak suka sama duba. Begitu melihat Nabi suka duba, jadi suka duba. Maka ini menunjukkan juga bolehnya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun bukan hal-hal yang masyru' untuk dituntut untuk dilakukan, tapi kita melakukannya dalam bentuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi pakai sorban, itu kan bukan sunnah sebenarnya, karena sorban itu Abu Jahal pun juga pakai sorban. Jadi sorban bukan sunnah Rasul, tapi sorban adat orang Arab. Nah, ketika seseorang pakai sorban karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nggak ada masalah, dan itu diberi pahala oleh Allah, bukan karena sorbannya, tapi karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Antul hatab bin Nafi'in annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqulu akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzata yawmin ila manzilihi fa akhraja ilayhi filaqan min khubzin. Filaqan falaq, potongan-potongan. Faqala ma min utumin faqalu la illa syai'un min khalid. Qala fa innal khalla ni'mal utu.
Qala Jabirun fama ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Talhatu ma ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Jabirin. Ini termasuk hadis yang nggak bisa kita pahami sesuai teksnya ya. Karena kalau ni'mal udum al-khal berarti idam yang paling bagus adalah al-khal, padahal tidak seperti itu. Mana lebih utama, idam khal atau daging? Ya tentu saja daging lebih afdal, manfaatnya lebih banyak. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan siapa yang tidak makan daging 40 hari sa'akhuluquhu. Cocok gak itu? Sya'abul Iman nanti dicari ya. Man lam ya'kulil lahma arba'ina yawman sa'akhuluquhu. Yang tidak makan daging 40 hari maka akhlaknya jadi jelek. Atau saya salah baca sa'akhalquhu. Jadi rupanya jadi jelek, nggak ganteng. Mungkin yang dimaksud itu nggak punya kekuatan, lemas, akhirnya jadi malas. Sa'akhuluquhu mungkin gitu maksudnya, bukan terus jadi orang jelek, bukan. Maka jelas sayyidul idam itu bukan khal, tapi Nabi mengatakan ni'mal idam al-khal, ni'mal idam al-khal sampai diulang-ulang. Itu karena memang yang ada adalah khal saja. Nah, ini contoh bagaimana hadis itu kadang-kadang tidak bisa dipahami sesuai teksnya atau lafalnya saja. Harus diketahui apa sababul wurudnya, apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun fi akli tamri wa ilqa'in nawa bainal isba'ain. Bab memakan tamar dan meletakkan bijinya di antara dua jari. Nah, ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan ya. Makan kurma ada bijinya kan, nah, taruh di dua jari sampai terkumpul. Maka bab seperti ini ya kita baca untuk kita amalkan ya. Apa fungsinya untuk dibaca saja tanpa diamalkan? Fadal. Mujahid bin Muslim radhiyallahu anhu maqala nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qala faqarrabna ilayhi ta'aman wa watbatan. Watbatan itu adalah hais atau apa namanya? Hais itu apa? Makanan campuran dulu. Campuran 4 ya. Ada korma, ada keju, ada gandum, ada minyak samin. Nah, dicampur jadi satu disebut hais. Betul. Fa'akala minha thumma utiya bitamrin fakana ya'kuluhu wa yulkin nawa baina isba'aihi wa yajma'u sababata wal wusta. Qala Syu'batu huwa dhanni wa huwa fihi insya'allahu ilqa'un nawa baina isba'aini. Thumma utiya bisyarabin fasharibahu. Thumma nawalahu alladhi an yaminihi. Qala faqala abi wa akhadha bilijami tabbatihi. Utu'ullah lana faqala Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, Syu'bah ini ragu-ragu ya. Yang saya sangka itu ya jama'us sababa yulkin nawa baina usbah itu ada dalam hadis, tapi saya ragu-ragu apakah itu betul-betul ada dalam hadis atau tidak nih. Nah, keraguan-raguan itu seorang perawi itu kan menyebabkan dhaifnya hadis kan. Nah, tapi ternyata kita temukan dalam hadis yang lain Syu'bah menyebutkan secara itsbat bahwasanya betul-betul itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ringkasnya ini betul-betul sabit dalam hadis. Sunnah Nabi adalah taruh tadi biji di antara dua jari. Dan seperti ini biasa ya, kadang-kadang seorang perawi pas lagi sudah lama nggak baca hadis ini, akhirnya jadi ragu-ragu apakah betul ataukah tidak. Suatu saat pas dia kondisinya tenang kemudian kembali ingat lagi bahwa betul-betul ada. Seperti ini biasa. Dan Syu'bah ragu-ragu ini kita dapatkan dalam beberapa hadis. Misalnya dalam hadis tentang jarak safar, thalathata amyalin aw qala farasikha, Syu'batu syakku dalam riwayat Muslim itu. Jadi apakah 3 mil ataukah 3 farsakh. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga, kalau dimintai doa, maka paling bagus adalah didoakan saat itu juga. Udu'ullah lana langsung. Jadi enggak misalnya ya nanti malam tak doakan, enggak begitu. Langsung Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Dan doa setelah kita dikasih makan oleh seseorang tidak harus ini, boleh juga doa yang lain. Sebagaimana Nabi mengatakan aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikah wa akala ta'amakumul abrar. Itu semuanya doa-doa bagi orang yang kasih makan.
Bab akli tamri muqyan, bab makan kurma dalam keadaan iqa'. Iqa' yang dimaksud di sini pantatnya di tanah, kemudian dua betisnya ditegakkan. Fadhal. عن الفكر مالك رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي يكشف الباب محتفظ يكون منه أكثر tarian. Muhtafizun sama dengan muqyan tadi. Jadi duduknya duduk yang tidak tenang, muhtafiz. Nah, tafsirannya ya sama dengan muqyan itu. Dari'an ay sari'an. Wa fi riwayatin ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muqyan ya'kulu tamra. Makanya sebagian ulama tidak suka makan dalam keadaan bersila, karena bersila itu duduk yang tidak muhtafiz, duduk yang tenang begitu. Sementara Nabi dalam hadis ini duduknya dengan muhtafiz atau dengan iqa', dan itu duduk yang tidak tenang. Babun baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu. Rumah yang tidak ada kurma padanya, maka penghuninya jadi orang-orang yang lapar. Jiya'un jamak dari ja'i'. Dan ini hadis pertama kali saya baca salah, kemudian diralat oleh Dr. Sufyan Baswedan. Beliau ngundang saya walimah, maka saya tanya, ada kurma Ustaz? Nggak ada. Saya bilang, baitun la tamra fihi jiya'u ahlihi. Beliau katakan jiya'un ahluhu. Nah, karena waktu itu saya kira jiya'u itu adalah apa? Masdar nih, jiya'u ahlihi. Fadhal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu. Ya Aisyah baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu. Hadis ini mengandung dua masalah atau dua faedah. Yang pertama, hendaklah kita adakan di rumah kita makanan pokok sehingga keluarga terjaga dari lapar. Ya, beras. Sebagai kepala keluarga, zalim kalau menahan makanan pokok dari keluarga yang wajib dia nafkahi. Jadi yang penting adalah ada makanan pokok sehingga mereka tidak lapar. Yang kedua, hadis ini menghasung kita untuk qanaah dengan apa yang ada. Kalau sudah ada kurma, sudah, Anda nggak lapar, udah cukup. Ada beras, sudah, Anda nggak lapar, udah cukup. Meskipun nggak ada lauk, yang penting ada berasnya. Maka ada dua sisi di sini ya, ada sisi qanaahnya, ada sisi menjaga kebutuhan keluarga. Nah, untuk orang-orang Arab karena makanan pokoknya kurma, beliau mengatakan kurma. Untuk kita ya tentu saja baitun la ruzza fihi jiya'un ahluhu. Coba antum praktekkan, rumah diisi kurma, lapar nggak? Saya yakin masih lapar. Karena nggak kebiasaan makan kurma. Tapi sebenarnya kurma itu memang punya kekuatan yang tidak ada pada makanan yang lain. Berdasarkan pengalaman orang-orang, meskipun dia bukan orang Arab ya. Jadi pas safar dia bawa kurma. Nah, ternyata kata beliau, dari makan kurma dengan air minum air putih, itu kekuatan untuk tubuh katanya masih cukup. Sehingga betul kata Nabi di sini, baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu. Babun nahyi 'anil qiran fit tamr, bab larangan mendobel dalam kurma. Maksudnya double itu langsung ngambil dua dimakan, ngambil dua lagi dimakan. Fadhal. An Jalafata pernah Jabalah. Ina Suhaimin qala kana ibnu Zubair radhiyallahu anhuma yarzukuna atamra qala wa qad kana asaban nasa yawma idin jahdun fakunna naqulu fayamurru alaina ibnu Umar wa nahnu naqulu fayaqulu la tuqarinu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil iqran illa an yasta'dina ar-rajulu akhahu qala Syu'batu la ura hadhil kalimata illa min kalimati Ibnu Umar yakni illa yakni al-istida. Ya, jadi kalimat Nabi itu sebenarnya sampai ikron saja. Tapi kemudian Ibnu Amr menambahkan illa yasta'dina ar-rajulu akhahu. Karena kaidahnya adalah seseorang yang punya hak boleh untuk turun dari haknya, sehingga dia berikan kepada orang lain nggak masalah. Silakan antum double, jadi saya rela hak saya terkurangi, nggak ada masalah. Dan dalilnya sangat banyak ya. Salah satunya tentang mahar itu. Boleh seorang istri menurunkan mahar atau suami kemudian menambah.
fakuluhunna hani'an mari'ah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Babun aklil kitha' birrutab, bab makan kerai dengan rutab. Maksudnya makannya campur ya. Jadi satu butir rutab kita makan, setelah itu makan timun dan sejenisnya. Ini dalam rangka supaya perut tidak sakit, karena sifatnya rutab itu har, panas, sementara kitha ini sifatnya barid. Nah, maka digabungkan untuk menenangkan panas yang ada pada rutab. Dalam hadis yang lain bukan kitha tapi bitir, sehingga tidak harus kitha, tapi apapun yang sifatnya seperti kitha, bisa bitir dan yang lain-lain. Fadhal. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a birrutabi. Nah, ini dalil menurut para ulama untuk menjaga makanan yang masuk dalam perut kita. Jangan makan asal-asalan sehingga nanti tumbuh penyakit-penyakit. Nah, maka sumbernya hadis ini. Babun fil kabathil aswad, bab tentang buah kabath yang berwarna hitam. Buah kabath itu buah untuk pohon arok. Pohon arok itu pohon untuk siwak. Fadhal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi marad dhahran wa rahtu tasli kabas qala nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil aswati bidu qala aquna ya rasulullah ka'annaka ra'aital ghad qala na'am fahal min syai' qala bin nabiyyin illa waqad Ra'aha. Ini dalil untuk 3 hal. Pertama, boleh memetik buah-buahan yang tidak ada pemiliknya. Karena ini kabath ini di pinggir jalan, sehingga semua orang yang memetiknya silahkan. Kalau ada pohon mangga di pinggir jalan nggak ada yang memiliki, halal. Kemudian yang kedua, memetik buah yang sudah matang. Alaikum bil aswad minhu. Karena yang hitam itu yang matang. Sehingga buah-buah yang mentah itu dibiarkan dulu sampai matang, supaya manfaatnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga, bahwa semua nabi, 124.000 nabi, semuanya pernah menggembala kambing. Babul aklil arnab, bab makan daging kelinci. Yang mengharamkan kelinci ini mazhab Syiah, orang-orang Syiah, sehingga mereka bertentangan dengan hadis yang sahih. Fadhal. Istangfajna atharna, mengejar. Laghabu ta'ibu. فأتيت بها أبو طلحة فدفنها وبعث في والدها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. Faqabilahu ini menunjukkan bahwa arnab itu halal. Saya mengharamkan arnab, nggak tahu kenapa diharamkan. Tapi kalau menurut saya sih dagingnya lebih lezat ayam ya, mirip ayam tapi lebih lezat ayam ya, mungkin karena nggak terbiasa. Babun fi aklid dhab, bab makan daging biawak padang pasir. Biawak padang pasir halal. Adapun biawak Jawa, warol, mayoritas para ulama mengharamkan. Diharamkan karena mustakhbath, karena yang dimakan tuh jelek-jelek seperti bangkai dan sebagainya. Kalau dhab ini yang dimakan rerumputan. Jadi bentuknya agak berbeda, kemudian sifat-sifatnya pun juga apa? Ada perbedaan. 1323 an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu alladhi yuqalu lahu Sayfullah akhbarahu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Maimunah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ini istri Nabi yang terakhir dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khalatuhu wa khalatu bin Abbas. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas, karena ibunya Ibnu Abbas ini kakaknya Maimunah, kakak atau adik yang artinya. Kemudian Khalid bin Walid ini juga ponaannya Maimunah ini. Fawajida indaha dabban mahnudhan ay hanidhan, dibakar. Qadimat ali bihi ukhtuha Hufaidatu bintul Harith min Najdin. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له. Jadi sunnahnya begitu ya.
Kalau menghidangkan makanan, sesuatu yang orang tidak tahu, diberitahu dulu. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. Karena kadang-kadang orang kan makan sesuatu yang tidak cocok untuk dia. Nah, kalau diberitahu dia akan bisa menilai ini cocok untuk saya atau tidak. Qulna huwa ad-dabbu ya Rasulullah. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu faqala Khalid bin al-Walid aharamun ad-dabbu ya Rasulullah. Qala la walakinahu lam yakun bi ardi qaumi ay ahlu Makkah fa ajiduni a'afuhu, saya jijik kepadanya. Ini menunjukkan bahwa orang tidak mau makan karena uzur, jijik dan sejenisnya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kalau dia tidak mau makan sesuatu yang halal karena mengharamkannya atas dirinya, itu nggak boleh. Ya, karena ada suatu sebab ya, seperti saya nggak bisa makan ikan karena amis, itu nggak ada masalah. Qala Khalidun fajtarartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru falam yanhani. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Maimunah mengatakan, adapun saya tidak makan sebagaimana Rasulullah juga tidak makan. Nah, jadi di sini Maimunah lebih utama daripada Khalid ya, karena dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cintanya kepada Rasul. Adapun Khalid karena mengambil hukum asal bahwa dia halal ya dimakan. Fadal. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Arabiyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni fi idin mudayyabah atau mudabbah? Mudabbah. Ya. Wa innahu hammatu ta'ami ahli qala falam yuhibbu faqulna awidhu fa'awadahu falam yujibhu salasan. Summa nadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalisati faqala ya Arabiyyu innallaha la'ana aw ghadiba ala sibtin min bani Israila fama safahum dawaba yatibuna fil ardi fala adri la'alla hadha minha falastu abudha wala anha. Ghaid itu tempat yang datar. Mudibbah, di situ mudibbah atau mudabbah? Mudibbah kan ya, yang banyak dhabnya. Jadi Nabi ketika dihidangi dhab, jawaban yang pertama, ini bukan kebiasaan kampung saya sehingga saya jijik. Jawaban yang kedua, hadis ini ya. Beliau katakan bahwasanya dulu ada kelompok Bani Israel yang diubah oleh Allah menjadi dawab. Nah, saya kan nggak tahu nih apakah dawab itu adalah biawak ini ataukah bukan itu. Maka ya saya tidak bisa mengharamkan, tapi saya nggak mau memakan. Nah, kalimat ini fala adri la'alla hadza minha ini sudah mansukh dengan hadis yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda, ma masakhallahu min syai'in fakana lahu aqibun. Tidak mungkin Allah memasakh atau mengubah manusia menjadi bentuk lain kemudian punya keturunan, itu enggak mungkin. Jadi kunu qiradatan khasiin, jadi kera, itu kera sudah langsung punah. Mereka tidak punya anak-anak. Demikian juga kalau di sini ya, sibtin min Bani Israel, andaikan diubah jadi semacam biawak, itu biawak dulu saja, tapi setelah itu kemudian biawak-biawak yang tersisa ini sama sekali bukan dari hasil masakh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini beliau sampaikan sebelum beliau mengetahui hal tersebut, tapi setelah mengetahui ya yakin bukan dari sebab itu. Maka ringkasnya dhab beliau tinggalkan karena satu sebab, karena sebab yang satunya sudah tidak masalah, tapi tinggal satu sebab yaitu tidak doyan karena jijik. Tadi Ustaz Karim belum baca tuh. Fadhal. Babu aklil jarab. An Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu qala wazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'an wa zawatin na'kul jarada. Maka belalang itu halal, bahkan bangkainya juga halal ya. Meskipun hadisnya tidak marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahih hanyalah perkataan Sayyidina Ibnu Umar, uhillat lana, itu perkataan Ibnu Umar. Kalau disampaikan dari Nabi itu malah dhaif. Tetapi meskipun begitu, para ulama katakan fi hukmil marfu',
Jadi istilahnya apa? Marfu'un hukman. Dihukumi marfu' karena tidak mungkin seorang sahabat Nabi mengatakan ini halal, ini haram tanpa dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi uhillat itu maksudnya ahalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berapa bab lagi? 6 ya. Kita baca ya. Babu akli dawabil bahri wa ma alqa, bab makan hewan-hewan laut dan apa yang dia lemparkan. Silahkan kalau mau minum. An Jabirin radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara alaina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah natalaqqa 'iran li Quraisyin wa zawadana jiraban wadah min tamrin berupa isinya kurma. Jadi jiraban sama dengan wi'aan. Lam yajid lana ghairahu fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan qala faqultu kaifa kuntum tasna'una biha qala namassuha kama yamassu as-sabiyyu thumma nashrabu 'alayha min al-ma'i fatakfina yawmana ila al-lail wa kunna nadribu bi'isyin al-khabat warqa syajar, pohon daun-daun pohon. Thumma nabulluhu bil ma'i fanakuluhu qala wantalaqna ala sahilil bahri farufi'a lana ala sahilil bahri kahai'atil kathibid dhakhmi, tumpukan yang besar, apa bukit yang besar. Fa atainahu fa idza hiya dabbatun tud'al ambar. Pernah lihat ambar belum? Belum ya? Saya juga belum pernah. Jadi ikan ambar yang sangat besar. Faqala Abu Ubaidah mayyitatun, maksudnya beliau ijtihad. Ini bangkai itu haram. Nah, mungkin waktu itu belum diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bangkainya laut itu adalah halal. Sehingga dia beristihad haram ini bangkai. Thumma qala la bal nahnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillah wa qad turirtum fakulu. Nah, jadi beliau istihadnya berubah. Ini sekarang memang najis haram bangkai, tapi kita dalam kondisi darurat. Allah mengatakan faman iturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Berarti boleh karena darurat. Qala fa aqamna alaihi syahrun wa nahnu 300 hatta saminna wa laqad 300 orang ya, 1 bulan. Berarti 300 kali 30 berapa itu? 900 ya. 900 orang makan 1 ambar. Walaqad ra'aytuna naghtarifu min waqbi aini, ay dakhili aini, bagian dalam dari matanya. Bil qilali, dengan qilal, jamak dari qullah, yaitu guci-guci besar. Ad-duhna, akan duhn, yaitu minyak. Wa naqtati'u minhu al-fidar, al-qita', beberapa potongan. Kathawri atau kaqadri thawr, jadi sepotongnya itu segede thawr, yaitu sapi jantan. Kalau sapi betina baqarah. Falaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa'aq'adahum fi waqbi 'ainihi. Jadi 1 lubang mata tadi cukup untuk ngobrol atau ngopi 13 orang. Wa akhadha dila'an min adla'ihi fa'aqamaha thumma rahala. Kemudian beliau pasang rahal, pasang tunggangan, pasang pelana. A'zama ba'irin, pada paling besarnya onta, ma'ana. Famarra min tahtiha, jadi dia bisa lewat padahal cuma melewati tulang rusuk yang diberdirikan ini. Tulang rusuk kan bengkong ini kan. Nah, diberdirikan maka bisa dilewati oleh onta yang paling besar yang sudah dipasangi di atasnya pelana. Wa tazawwadna min lahmihi wasya'iqa. Kami berbekal dari dagingnya beberapa wasya'iq. Wasyaik itu adalah daging-daging yang dimasak kemrampu, dimasak setengah matang untuk bekal musafir. Nah, itu namanya wasyaik. Kalau zaman sekarang kan ada kulkas ya. Nah, zaman dulu kan belum ada kulkas. Maka supaya awet dagingnya itu dimasak setengah matang, kemudian dibawa bekal. Falamma qadimna al-Madinata atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarna dzalika lahu faqala huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum fahal ma'akum min lahmihi syai' fatut'imuna. Nah, jadi Rasul minta gini ini bukan karena rakusnya beliau kepada makanan ya. Tapi para ulama katakan untuk menenangkan mereka bahwa betul-betul itu halal, sehingga dibuktikan kalian silahkan makan, saya pun makan.
Karena sebagian sahabat itu atau para sahabat itu kalau melihat Nabi tidak makan meskipun halal, mereka pilih tidak makan. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalahu. Ini termasuk dalil may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humril ahliyah wa adina fi luhumil khayli. Daging kuda halal menurut jumhur, haram menurut mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah berpendapat dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an, litarkabuha wa zina. Kuda untuk dinaiki bukan untuk dimakan. Berarti haram. Kemudian humr ahliyah, keledai, ini haram menurut ijma' para ulama. Adapun pendapat yang menghalalkan himar itu adalah syadz sehingga tidak dianggap pendapat tersebut. Ibnu Abbas termasuk yang mengatakan halalnya himar tersebut kalau sahih dari beliau. An Asma radhiyallahu anha qalat naharna farasan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akalna. Dalil untuk dua hal. Pertama, halalnya sembelihan seorang perempuan karena naharna yang ngomong adalah Asma perempuan. Kemudian yang kedua halalnya kuda. Boleh perempuan menyembelih sebagaimana laki-laki boleh menyembelih, dan di Pelumpang itu anak-anak santriwati sudah diajari menyembelih. Babun nahyi an akli luhumil humril insiyah, bab larangan makan daging keledai. An Abi Tha'labah radhiyallahu anhu qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhumal humril ahliyah, keledai yang ahliyah, yang jinak. Jadi keledai ada dua macam, ada yang jinak, ada yang liar. Nah, yang liar itu bentuknya dengan yang jinak berbeda. Bisa dilihat di Google ya. Saya punya satu buku membahas khusus tentang keledai. Ternyata dari foto-fotonya itu memang ada perbedaan. Ini keledai jinak kayak begini, keledai liar kayak begini. Tapi orang yang tidak pernah bergaul dengan keledai ya melihat sekilas fotonya seperti sama. Tapi ada ciri-ciri perbedaannya pada beberapa tempat dari tubuhnya. Termasuk kuda zebra itu adalah masuk bagian keledai liar, sehingga kuda zebra termasuk yang halal karena yang haram yang jinak. An Anas radhiyallahu anhu qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar asabna humran kharijan min al-qaryati fatabakhna minha fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala inna Allah wa rasulahu yanhayanikum anha fa innaha rijsun min amali syaitan. Ini disebutkan ilat haramnya ya, fa innaha rijs, najis. Tapi najisnya itu najis untuk dimakan ya, bukan najis untuk ditunggangi, sehingga menunggangi keledai enggak ada masalah. Fa ukfiatil quduru bima fiha wa innaha latafuru bima fiha, tafuru taghli, mendidih. Allah wa rasulahu yanhayanikum, yanhayan atau yanhakum. Yanhayan. Sebagian naskah itu yanha, tapi kalau di sini yanhayanikum. Seandainya yanhakum enggak ada masalah. Karena ketika disebutkan dua, Allah wa rasulahu, boleh dikembalikan kepada salah satunya, yaitu dikembalikan kepada yang terdekat, dan itu sudah mewakili kepada yang lainnya. Tapi kalau dibaca yanhayanikum maka sudah jelas. Dan ini menunjukkan bahwa yang punya hak untuk halal haram selain Allah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena itulah Rasulullah juga disebut asy-syari'. Babun nahyi an akli kulli dhinabin minas siba. Larangan memakan yang memiliki taring dari binatang-binatang buas. Definisi binatang buas adalah ma yaftarisu ghairahu, yang menyerang terhadap binatang yang lain yang selevel dengannya. Kayak misalnya singa menerkam kerbau dan sebagainya. Adapun ayam makan laron itu bukan termasuk siba, karena laron tidak selevel dengan ayam. Apakah semua binatang buas itu haram? Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Karena binatang buas ada dua macam, ada yang ummahatnya, ada yang besar-besarnya atau induk-induknya, ada yang furuknya, yang cabang-cabangnya. Nah, yang ummahatnya itu disepakati haram, seperti misalnya singa, macan dan sebagainya, itu sepakati haram. Tapi yang kecil-kecil kayak misalnya musang, nah, itu sebagian ulama ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, meskipun masuknya dalam kategori sibak juga. Karena tadi sesuai dengan kaidahnya maftarasa ghairahu au mithlahu.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhinabin minas sibai akluhu haramun. Kalau anjing masuk sibak enggak ya? Karena mereka mengharamkan anjing dengan dalil sibak. Sementara definisi sibak itu adalah iftarasa ghairahu atau mithlahu. Babun nahyi an kulli dhi makhlab min at-tayr. Larangan memakan burung yang punya cakar. Maksudnya cakar yang digunakan untuk iftiras terhadap yang lain. Jadi definisi sibak kan yang iftiras terhadap yang lain kan. Nah, bisa dengan taring, bisa dengan cakar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhi nabin min as-sibai wa kulli dhi mikhlab min at-tayr. Kenapa dilarang? Tidak disebutkan hikmahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama katakan bahwa makanan itu ada pengaruhnya terhadap orang yang makan. Sehingga kalau kita makan siba, maka nanti sifat-sifat siba akan berpindah kepada kita, na'udzubillah. Demikian juga makan babi, katanya orang-orang yang suka makan babi itu nggak punya sifat ghirah terhadap istrinya. Dia merelakan istrinya diselingkuhi orang karena sifat babi juga seperti itu. Kemudian an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sufli wa Abu Ayyub fil ilwi qala fantabaha ay faqama min an-nawm fantabaha Abu Ayyub laylatan faqala namshi fawqa ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanahaw fabatu fi janibin. Masyaallah, hadapnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق. Bawah itu lebih nyaman karena tidak harus naik turun, apalagi tamu-tamu berdatangan. فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. ngalah Nabi. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه. Ini tabarruk dengan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kita temukan tabarruk dengan athar salihin selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. فصنع له طعاما فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال حرام هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن أكرهه قال فإني أكره ما تكره. Ini dalil ya, bahwa apa yang dibenci Nabi kita bagus untuk membenci juga. أو ما كرهت قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك. Sehingga karena didatangi oleh malaikat, Nabi tidak suka memakan makanan yang baunya tidak enak. Nah, maka untuk kita sebenarnya nggak ada sebab tersebut, sehingga silahkan makan, nggak ada masalah. Babun fi tarki aibit ta'am, bab meninggalkan mencela makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba ta'aman qattu kana idza ishtahahu akalahu wa illam yashtahihi sakata. Mencela makanan tidak boleh karena menunjukkan bahwa dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengatakan hadza ta'am malih, makanan ini terlalu asin, apakah ini termasuk aba ta'aman? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan itu bukan aba ta'aman, tetapi aba son'atat ta'am. Dia mencela pembuatannya, ya, yaitu terlalu banyak ngasih garamnya sehingga jadi rasanya terlalu asin begitu. Nah, sebagian yang lain mengatakan itu termasuk aba ta'aman. Karena itu untuk khuruj minal khilaf ya nggak usah dicela, ya. Tidak usah disebut hadza malih dan sebagainya. Cukup mengatakan besok lagi garamnya dikurangi gitu untuk keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada tambahan? Silakan. Yang biji di sela-sela jari tadi memang diletakkan atau dari mulut langsung ke jari tadi? Prakteknya berarti ya. Kalau lafal hadisnya nggak ada ya? Nah, kalau lafal hadisnya Wada'ahu gitu kan? yang Ramadan kemarin di Arafah itu kan gede banget ditulis ini. Apa itu? Sunnah ini. Oh gitu. Ya, pintu masuknya herbal itu.
dapat ketika melakukan itu. Nah ya, Hmm? jadi ketika mengeluarkannya bukan diletakkan tapi Oh gitu. Coba ada kurma nggak di situ? Nggak ada. katanya biar Hmm. kan dimut jadi nggak kena. Oh Nggak kena iya, ujung jari tapi Kalau ambil lagi itu main. ambil lagi nggak. iya, iya. Jadi prakteknya itu makan, kemudian langsung gini. Ya, biar jari untuk Nah, ambil. Oh, alam itu. Enggak, itu sesuatu yang masuk akal, dan itu mungkin penjelasan para ulama ya. Saya nggak membaca hal tersebut. Karena masalah hikmah gini memang tidak selalu dibahas oleh para guru, para masyayikhuna ya. Fakana yaquluhu wa yulqin nawa. Kalimatnya yulqin nawa. Enggak ada fa ya'khudhuhu fa wada'ahu, enggak ada gitu. Wa yulqin nawa. Nah, maka hikmahnya tadi ya, supaya tidak apa? Tercampur dengan ludah. Kalau dilihat dari itu kalau dengan hadis yang yal aqoha atau yul iqoha itu seakan-akan ludah itu memang bukan sesuatu yang menjijikkan. Kon memotong liau itu kan Makanya kan dijelaskan oleh para ulama, orang lain yang mau atau yang biasa melakukan itu, terus dicontohkan untuk anak kecil, kemudian budak ya. Kalau istri itu tampaknya tambahan dari saya itu. Yang saya ingat, yang saya baca itu budak sama anak. Yang tak tambah istri, apa toh?